Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Warjiono MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kelas 11 3A35, serta teman-teman yang tengah menyaksikan presentasi pada kelompok kami yang mengangkat judul Analisis Sistem Pembayaran Kursus pada Binar Komputer Tegal. Saya ucapkan selamat datang di presentasi kelompok kami. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ade Ayu Lestari, yang kedua Fiona, dan yang ketiga saya sendiri, Novi Fitria Indriati. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ade. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada ruang lingkup. Ruang lingkup pada proyek ini membatasi permasalahan pada sistem pembayaran khusus yang mencakup tentang pendaftaran siswa, pembayaran dan laporan keuangan bulanan. Lanjut. Tinjauan perusahaan, struktur organisasi dan fungsi. Yang pertama ada pimpinan, fungsinya sebagai penanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan. Sekretaris, fungsinya bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat. Operator, fungsinya menjembatani calon siswa yang akan mendaftar ke pemilik. Bendahara, fungsinya bertanggung jawab atas administrasi. Dan seksi teknisi, fungsinya bertanggung jawab bagi pengadaan sarana dan prasarana. Desa teknologi, fungsinya untuk memecahkan masalah, dan instruktur, fungsinya untuk membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pelatihan. Lanjut. Proses bisnis sistem berjalan. Pendaftaran siswa. Calon siswa menyerahkan form pendaftaran pada operator LKP. Operator LKP menyerahkan form pendaftaran yang sudah diisi kepada pimpinan LKP untuk selanjutnya dibuat jadwal kegiatan belajar mengajar atau KPM siswa. Pembayaran. Siswa membayar total pembayaran pelatihan yang telah dipilih secara angsuran pada sekretaris. Kemudian sekretaris menuliskan di kartu pembayaran dua rangkap, satu untuk diserahkan kepada siswa dan satu disimpan untuk diserahkan kepada bendahara LKP. Pembuatan laporan keuangan. Bendahara membuat laporan keuangan berdasarkan dari dokumen-dokumen masukan terkait transaksi yang dilakukan selama 1 bulan. Selanjutnya, laporan keuangan akan diserahkan kepada pimpinan LKP untuk diperiksa terlebih dahulu dan kemudian diserahkan ke yayasan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Untuk sistem berjalan, yang pertama ada pendaftaran. Untuk pendaftaran, startnya dari calon siswa. Calon siswa menyerahkan formulir pendaftaran kepada operator. Operator menerima formulir pendaftaran dari calon siswa dan menyerahkannya kepada pemilik. Pemilik menerima formulir pendaftaran dari operator untuk selanjutnya membuat jadwal KBM. Dan jadwal KBM akan diserahkan kepada siswa. Untuk sistem berjalan selanjutnya adalah pembayaran. Startnya dari siswa. Siswa menyerahkan uang pembayaran kursus kepada sekretaris. Lalu sekretaris akan mencatat pembayaran di kartu pembayaran kursus siswa dan juga sekretaris. Lalu menyerahkannya kepada satu siswa dan yang kedua untuk bendahara. Yang terakhir, sistem berjalan laporan keuangan. Startnya dari bendahara. Bendahara membuat laporan keuangan, lalu menyerahkan laporan keuangan kepada pemilik. Pemilik menerima laporan keuangan dan memeriksa laporan keuangan. Lalu selanjutnya menyerahkan laporan keuangan kepada yayasan. Yayasan menerima laporan keuangan dari pemilik. Selanjutnya, spesifikasi sistem berjalan, dokumen masukan. Dokumen masukan yang pertama adalah formulir pendaftaran. Fungsinya sebagai data diri calon siswa dan program kursus yang dipilih. Sumbernya dari calon siswa, tujuannya ke pemilik, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensi setiap ada calon siswa yang mendaftar kursus. Dokumen masukan yang kedua adalah kartu pembayaran kursus LKP.
Fungsinya sebagai dokumen sumber dokumen sumber dalam pembuatan laporan keuangan bulanan. Sumbernya dari sekretaris, tujuannya bendahara, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensi setiap siswa melakukan pembayaran kursus. Selanjutnya, spesifikasi sistem berjalan untuk dokumen keuangan. Dokumen keuangan yang pertama adalah kartu pembayaran khusus siswa. Fungsinya sebagai bukti pembayaran khusus, sumbernya dari sekretaris, tujuannya ke siswa, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensi setiap siswa melakukan pembayaran khusus. Dokumen keuangan yang kedua adalah jadwal kegiatan belajar mengajar atau KBM. Fungsinya sebagai jadwal khusus bagi para siswa. Sumbernya dari pemilik, tujuannya untuk siswa, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensi setiap ada siswa yang mendaftar kursus. Dokumen keuangan yang terakhir adalah laporan keuangan bulanan. Fungsinya sebagai laporan keuangan bulanan LKP. Sumbernya dari bendahara, tujuannya ke pemilik, medianya Microsoft Excel, jumlahnya 1 spreadsheet, frekuensi setiap akhir bulan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fiona. Selanjutnya, permasalahan pokok. Yang pertama, proses pendaftaran masih menggunakan secara manual, di mana siswa menulis data diri serta paket kursus yang dipilih pada formulir pendaftaran berupa selembar kertas. Yang kedua, dalam transaksi pembayaran kursus masih menggunakan cara manual, baik yaitu dengan cara mencatat di kartu pembayaran berupa selembar kertas, baik itu kartu pembayaran untuk siswa maupun kartu pembayaran yang dipegang oleh sekretaris. Selanjutnya, next. Pemecahan masalah. Yang pertama, dibuatkan sistem berupa aplikasi yang dapat digunakan siswa untuk proses pendaftaran dan data diri peserta paket kursus yang dipilih bisa langsung disubmit untuk selanjutnya diterima oleh operator. Yang kedua, dengan aplikasi yang sama untuk pendaftaran akan disediakan menu pembayaran di mana siswa dapat membayar biaya kursus melalui berbagai metode pembayaran seperti bank, Dana, OVO, atau MyBanking. Selanjutnya, next. Penutupan kesimpulan. Yang pertama, proses pendaftaran dan pembayaran masih menggunakan cara manual, yaitu dengan tulis tangan sehingga dibutuhkan sistem. Yang kedua, dokumen masukan dan keluaran dari sistem pembayaran yang digunakan pada LKP Benar Komputer Tegal masih menggunakan media kertas sehingga rawan hilang. Oleh karena itu dibutuhkan media yang lebih fleksibel. Selanjutnya, saran. Sebuah sistem memang sangat diperlukan dalam menjamin kemudahan dan kenyamanan para pengguna serta keamanan data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, masyarakat harus mulai mengejar kemajuan teknologi agar kebutuhan dapat tercukupi di masa depan. Baik, sebelum saya tutup presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan proyek ini, di antaranya 1. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MM, MPD, IPU, ASEAN Engineering, selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua, Ibu Diah Puspitasari MKOM, selaku Wakil Rektor 1, Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. Yang ketiga, Bapak Angga Ardiansyah MKOM, selaku Ketua Program Bidang Studi Sistem Informasi Akuntansi Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tegal. Yang keempat, Bapak Warjono MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas 11 3A35. Yang kelima, Ibu Eka Putri Lestari, selaku pimpinan LKP Bina Komputer Tegal.
Yang keenam, anggota kelompok yang sudah bekerja dari awal proyek hingga proyek selesai. Dan yang terakhir, semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya proyek ini. Kami menyadari masih ada banyak kekurangan dalam proyek ini. Oleh karena itu, kami berharap kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan proyek yang kami buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.